Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ahwati, minggu kemarin kita sudah membahas mengenai larutan elektrolit dan non-elektrolit. Kemudian kalian sudah melihat salah satu percobaan mengenai larutan elektrolit dan non-elektrolit. Nah, untuk pertemuan kimia hari ini, kita masuk ke bab baru atau ke materi baru, yaitu mengenai reaksi reduksi oksidasi atau disingkat dengan redoks. Jadi kalau kalian mendengar reaksi redoks, itu merupakan singkatan dari reaksi reduksi dan reaksi oksidasi. Oke, langsung saja. Nah, konsep reaksi redoks ini dia mengalami perkembangan. Ada 3 perkembangan konsep reaksi redoks. Yang pertama, berdasarkan pelepasan dan pengikatan oksigen. Nah, berdasarkan pelepasan dan pengikatan oksigen ini, reaksi oksidasi adalah reaksi pengikatan oksigen. Sedangkan reaksi reduksi itu reaksi pelepasan oksigen. Nah, kita lihat contohnya supaya bisa membedakan. Nah, di sini contoh dari reaksi oksidasi itu adalah C solid atau karbon. Dia bereaksi dengan O2 gas atau dia mengikat oksigen menghasilkan karbon dioksida atau CO2. Kemudian di sini ada contoh satu lagi. Gas hidrogen atau H2, dia bereaksi atau mengikat setengah oksigen, dia akan menghasilkan air atau H2O dalam fase liquid. Nah, jadi dia mengikat oksigen. Jadi si oksigennya itu ada di reaktan. Nah, sedangkan reaksi reduksi itu reaksi pelepasan oksigen. Kita lihat contohnya. HgO solid dia menghasilkan Hg dalam fase liquid dan setengah oksigen. Jadi dia melepaskan setengah oksigen. Jadi si oksigennya ada di ruas produk seperti itu. Itu bedanya antara reaksi oksidasi dan reduksi berdasarkan pelepasan dan pengikatan oksigen. Oke, perkembangan yang kedua itu berdasarkan serah terima elektron. Nah, kalau reaksi oksidasi itu adalah pelepasan elektron, sedangkan reaksi reduksi itu pengikatan elektron. Nah, contohnya di sini ada reaksi pembentukan garam dapur. Di sini ada natrium atau Na dalam fase solid, dia bereaksi dengan setengah gas klor atau Cl2 menghasilkan NaCl dalam fase solid. Nah, dalam reaksi tersebut terdapat 2 peristiwa, yaitu oksidasi dan reduksi. Nah, untuk reaksi oksidasinya, Na solid dia menghasilkan Na plus solid plus elektron. Jadi dia melepaskan elektron. Kalau oksidasi dia melepaskan elektron. Elektron ini ada di ruas produk. Sedangkan kalau reduksi, di sini contohnya setengah gas klor atau setengah Cl2 plus elektron menghasilkan Cl-. Nah, di sini sudah terlihat setengah gas klor ini dia mengikat satu elektron. Jadi ini dia termasuk reaksi reduksi. Nah, elektron ini disingkat jadi E. Nah, ini E itu dia menyatakan elektron. Seperti itu. Oke, untuk perkembangan konsep redoks yang ketiga, itu berdasarkan perubahan bilangan oksidasi atau berdasarkan perubahan biloks. Biloks itu singkatan dari bilangan oksidasi. Nah, ini yang akan kita bahas lebih lanjut. Nah, bilangan oksidasi itu sendiri adalah bilangan oksidasi atau tingkat oksidasi suatu unsur merupakan bilangan bulat positif atau negatif yang diberikan kepada suatu unsur dalam membentuk senyawa. Jadi biloks itu bisa positif, bisa negatif. Nah, dia diberikan untuk unsur dalam membentuk suatu senyawa. Nah, kalau reaksi oksidasi itu reaksi yang disertai dengan kenaikan biloks. Sedangkan reaksi reduksi itu disertai dengan penurunan biloks. Oke, sebelum kita lihat contohnya, kita harus bisa terlebih dahulu dalam penentuan bilangan oksidasinya. Nah, di sini ada beberapa poin mengenai penentuan bilangan oksidasi atau dalam menentukan biloks. Nah, di sini yang pertama, biloks unsur bebas atau tidak bersenyawa sama dengan 0.
Nah, contohnya Na, Fe, O2, S pada S8, dan P pada P4. Jadi, unsur bebas itu unsur yang tidak bersenyawa atau unsur yang hanya satu unsur. Gitu. Nah, ini dia itu biloxnya sama dengan 0. Kemudian, jumlah aljabar bilox seluruh atom-atom dalam suatu senyawa netral sama dengan 0. Nah, misalnya di sini contohnya H2SO4. Nah, H2SO4 atau senyawa H2SO4 ini dia total biloxnya itu harus sama dengan 0. Nah, terus sini H2SO4. Dia terdiri dari 3 unsur. Unsur hidrogen, sulfur, sama oksigen. Nah, kita lihat nomor atom H di sistem periode unsur sama dengan 1. Kalau 1 berarti dia memberikan atau melepas 1 elektron. Nah, kalau misalnya memberikan, itu positif, karena tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Kalau memberi berarti positif, kalau menerima berarti negatif. Nah, di sini H itu nomor atomnya 1. Berarti dia melepas atau memberi 1 elektron. Sehingga di sini biloxnya sama dengan positif 1. Nah, kenapa di sini positif 2? Karena di dalam senyawa H2SO4 itu ada 2 unsur H. Di sini ada H2, berarti positif 1 dikali 2 sama dengan positif 2. Kemudian oksigen. Oksigen itu nomor atomnya 8. Kita buat terlebih dahulu konfigurasi elektronnya. Ada di sini untuk mempermudah kita pakai konfigurasi elektron dari Bohr. Nah, 2, 6. Berarti kalau misalnya oksigen ini dia untuk oktet dia membutuhkan 2 elektron atau dia menerima 2 elektron. Kalau misalnya menerima berarti negatif. Negatif 2. Nah, oksigen itu tadi biloxnya negatif 2. Negatif 2 dikali 4 karena di dalam H2SO4 ada 4 oksigen. Negatif 2 dikali 4 sama dengan negatif 8. Nah, supaya total keseluruhan biloxnya itu sama dengan 0, berarti S ini harus berapa biloxnya? Di sini ada positif 2, ada negatif 8. Berarti supaya jadi 0, S itu harus positif 6. Nah, sehingga bilox untuk H itu sama dengan positif 1, bilox S sama dengan positif 6, dan bilox O sama dengan negatif 2. Nah, kenapa bukan yang ini yang diambil? Karena untuk menentukan bilox, kita membutuhkan bilox dari satu unsur. Nah, jadi bilox untuk H atau bilox untuk satu unsur H itu sama dengan positif 1. Jangan ambil yang ini. Kemudian bilox untuk sulfur positif 6 dan bilox untuk satu unsur oksigen sama dengan negatif 2. Seperti itu. Tapi total keseluruhannya harus 0 berdasarkan poin yang di atas. Suatu senyawa netral sama dengan 0. Jumlah aljabar bilox seluruh atom-atom dalam suatu senyawa netral sama dengan 0. Jadi totalnya harus 0. Oke, kita lanjut ke poin selanjutnya. Jumlah aljabar bilox seluruh atom-atom dalam suatu ion sama dengan muatan ion tersebut. Contohnya, di sini ada Cr2O7 2-. Nah, bedanya sama yang tadi kan H2SO4, dia nggak ada ionnya, atau dia nggak ada muatannya. Nah, kalau yang ini itu ada muatannya. Nah, di sini ada muatan -2. Nah, berarti total keseluruhan bilox dari senyawa ini harus sama dengan muatan ion tersebut. Berarti muatannya di sini kan negatif 2. Berarti totalnya harus negatif 2. Seperti itu. Nah, seperti tadi nomor atom O itu 8, berarti dia menerima 2 elektron. Berarti di sini bilox O itu negatif 2. Negatif 2 dikali 7 sama dengan positif 14. Nah, supaya jadi -2, si Cr ini harus berapa? Supaya hasilnya negatif 2. Oke, di sini Cr-nya positif 12. Positif 12 dikurangi 14 sama dengan negatif 2. Nah, positif 12 dibagi 2 sama dengan positif 6. Jadi bilox untuk satu unsur Cr itu sama dengan positif 6. Bilox untuk oksigen itu sama dengan negatif 2.
Jadi ambilnya yang atas, jangan ambil yang bawah. Kecuali kalau misalnya kayak tadi nih yang S. S itu ambilnya yang ini. Karena dia S cuma ada satu unsur dalam senyawa tersebut. Itu. Oke, kita lanjut ke poin selanjutnya. Atom-atom golongan 1A, misalnya seperti Li atau litium, natrium, kalium, rubinium, Cs, dan Fr, itu dalam senyawa selalu mempunyai biloks sama dengan positif 1. Dia golongan 1, biloksnya positif 1. Nah, untuk atom-atom golongan 2A, contohnya Be, Mg, Ca, Sr, Ba, nah dia dalam senyawanya selalu mempunyai biloks sama dengan positif 2. Jadi sama kayak golongannya, dia golongan 2A berarti biloksnya sama dengan positif 2. Kemudian atom-atom golongan 3A, contohnya B, Al, atau Ga, dalam senyawa selalu mempunyai biloks sama dengan positif 3. Kemudian, atom hidrogen di dalam senyawa umumnya mempunyai biloks positif 1, karena dia golongan 1, kecuali dalam hidrida logam. Nah, pada hidrida logam seperti misalnya Li, NaH, CaH2, MgH2, dan AlH3, atom hidrogen diberikan biloks negatif 1. Nah, kenapa negatif 1? Kita lihat misalnya di sini contohnya LiH. Nah, Li itu dia tadi golongan 1A. 1A itu dia punya biloksnya positif 1. Berarti Li itu dia punya positif 1. Supaya jadi 0, si H ini harus berapa? Positif 1 dikurangi 1 sama dengan 0. Nah, makanya pada hidrida logam, hidrogen itu mempunyai biloks negatif 1, bukan positif 1. Tuh. Kemudian, atom oksigen di dalam senyawa umumnya mempunyai biloks negatif 2, kecuali pada senyawa peroksida dan OF2. Nah, pada senyawa peroksida misalnya seperti H2O2, Na2O2, dan BaO2, atom oksigen diberi bilangan oksidasi atau biloks negatif 1, sedangkan pada OF2 diberikan biloks positif 2. Nah, kenapa? Kita ambil contoh di sini H2O2. H2O2. H itu tadi nomor atomnya 1, berarti dia biloksnya positif 1, karena dia melepas 1 elektron. Nah, positif 1 dikali 2 sama dengan positif 2. Supaya jadi 0, di sini harus negatif 2. Makanya di sini negatif 2 dibagi 2 sama dengan negatif 1. Jadi, biloks untuk oksigen pada senyawa peroksida itu negatif 1, bukan positif 1. Kemudian di OF2 kenapa biloksnya positif 2? Kita lihat di sini OF2. F itu nomor atomnya sama dengan 9. Kita buat konfigurasi elektron bornya. 2, 7. Supaya jadi oktet, dia harus menerima 1 elektron. Berarti kalau misalnya menerima, dia negatif. Negatif 1 dikali 2 sama dengan negatif 2. Supaya jadi 0, berarti O harus positif 2. Nah, makanya biloks pada OF2 itu sama dengan positif 2, bukan negatif 2.